Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, pagi hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang tidak kurang satu apapun, melimpah curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saat ini kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi dan keadaan yang seperti ini. Informasi terakhir, sekarang sudah terus bertambah lagi kasus yang terkena COVID-19. Makanya mudah-mudahan hari ini selain Allah berikan nikmat kesehatan kepada kita, Allah curahkan juga, Allah limpahkan juga kesempatan yang kesekian kalinya untuk kita banyak berfikir dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita berikan, yang kita dapatkan hari ini. Hari ini Bapak berusaha untuk membuat satu rekaman video karena kemarin beberapa di antara teman ditanya, kita sudah mulai bosan ya dengan pola pembelajaran yang selama ini kita laksanakan, karena memang selain bentuk dari pembelajaran kita hanya penugasan, dan ternyata semua guru rata-rata melakukan jenis kegiatan pembelajaran yang sama. Padahal kita baru 2 pekan kalau tidak salah ya, jadi baru 2 minggu kita melakukan proses pembelajaran. Nah, anakku yang baik, hari ini setidaknya Bapak ingin kalian tetap belajar meskipun kalian di rumah, mungkin ada yang baru bangun, masih bermalas-malasan, tapi setidaknya hari ini ada satu hal yang bisa kita dapatkan sebagai pembelajaran. Entah itu terkait dengan mata pelajaran yang kita pelajari, ya, korespondensi dan kearsipan yang Bapak ajar, atau tentang hal lain. Yang penting kita dapatkan ilmu hari ini. Nah, itu catatan pentingnya dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Yang penting adalah kita setiap waktu pembelajarannya, setiap harinya, setiap mapelnya kita dapat pembelajaran. Nah, itu saja dulu ya. Nah, termasuk hari ini yang kemudian masih dalam suasana Lebaran Idul Kurban. Kemarin sama-sama kita rayakan ya, Idul Adha 1441 Hijriah. Ya, barangkali kalian juga di rumah merayakan bersama keluarga, ya, bersama lingkungan setempat, dan hari ini masih dalam rangka hari tasyrik, penyembelihan hewan kurban. Tinggal 1 hari ini kalau tidak salah hari ini. Ya, ini adalah hari yang ke-13, hari terakhir untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, Bapak ingin mengajak kalian hari ini mendapatkan hikmah dari peristiwa Idul Adha. Bapak akan bercerita hanya yang Bapak tahu saja, karena Bapak bukan ustadz, Bapak belum pernah belajar di pesantren ya. Ini hanya dari apa yang Bapak pernah dengar dan apa yang selama ini Bapak pernah baca. Yang pertama, Idul Kurban itu adalah identik dengan memberikan pengorbanan. Nah, ayat Al-Qur'annya ya, yang bisa kalian baca adalah surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kata Allah, Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Maka ayat yang kedua, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, inilah ayat tentang kurban. Jadi kurban itu ya adalah semestinya yang bisa kita lakukan bagi kita yang mampu, karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Ya, bagaimana dahulunya? Nah, dahulunya sebenarnya yang sering diceritakan di khutbah-khutbah Idul Adha, bahkan dari kisah-kisah tentang kurban, yang kita bisa petik dan ambil hikmahnya adalah sebenarnya peristiwa di mana saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak mengorbankan Nabi Ismail putranya. Ini adalah kisah yang sangat luar biasa.
Yang kita ingat adalah bagaimana saat itu awalnya bahwa Nabi Ibrahim itu sudah sepuh. Istrinya juga Siti Hajar waktu itu sudah sepuh, sudah lanjut, tapi belum dikaruniai keturunan. Maka banyak berdoa kan. Awalnya banyak berdoa bagaimana bisa keduanya dianugerahi keturunan, diberikan anak. Setelah berdoa lama sekali, bertahun-tahun banyak berdoa dipanjatkan, akhirnya hamil dan melahirkan, memiliki seorang anak yang luar biasa. Diberi nama Ismail alaihissalam. Ya, ini kisah-kisah yang luar biasa. Ya, tumbuh dengan baik, diberikan pengajaran dengan baik, ganteng, soleh. Nah, tiba-tiba pada usia remaja, saat itu lagi sayang-sayangnya kedua orang tuanya kepada Ismail. Ya, tiba-tiba Nabiullah Ibrahim ini mendapatkan semacam wahyu, perintah dari Allah bahwa dia harus mengorbankan anaknya dengan cara disembelih. Ini yang luar biasa dan untuk ukuran manusia seperti kita mungkin tidak masuk akal. Ya, jadi datang perintah menyembelih anaknya padahal saat itu sedang sayang-sayangnya, sedang lucu-lucunya Ismail. Maka datanglah kemudian tanpa ragu Nabiullah Ibrahim kepada anaknya Ismail. Ditanya, nah kisah ini juga ada dalam Al-Quran. Ya, ditanya, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, sungguh telah datang perintah kepadaku untuk mengorbankan dirimu, menyembelih. Nah sekarang apa pendapatmu? Mungkin kalau bahasa kita seperti itu. Maka ini yang di luar dugaan barangkali. Ismail yang waktu itu belia, remaja, ternyata menjawab pertanyaan ayahnya dengan jawaban yang sungguh kalau untuk kita mah di luar dugaan. Jawabannya adalah, wahai ayahku, jika itu adalah perintah Tuhanmu, maka laksanakanlah. Mudah-mudahan, katanya, aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Beda kalau kita hari ini ya, Neng, kamu harus dipencit, cek Allah, wah kabur kita mah ya. Tapi Ismail tidak. Ya, akhirnya walaupun dalam suasana berat hati, tapi mungkin keduanya menguatkan diri karena inilah perintah dari Allah. Dilaksanakanlah persiapan. Dalam kisahnya kan seperti itu. Hingga pada akhirnya ketika mungkin pisau tajam itu hampir menggorok leher Ismail, ya, kejadian yang luar biasa waktu itu ditetapkan oleh Allah. Tergantikanlah kemudian Ismail dengan seekor domba atau seekor kambing mungkin. Nah, itulah sebenarnya peristiwa yang biasa diceritakan pada saat kita memperingati Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, yang bisa dipetik di situ adalah bagaimana sesuatu yang dikurbankan itu adalah sesuatu yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi. Ya, jadi dalam kehidupan ini jika ada perintah, jika ada keharusan untuk mengorbankan sesuatu, maka sebaiknya yang dituntut untuk dikurbankan itu adalah sesuatu yang sangat kita cintai, yang kita harapkan pada awalnya. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa dan hasilnya kan luar biasa. Ketika itu mampu dikurbankan, pada saat itu kan ketika Ismail berserah diri, Nabi Ibrahim pun tulus ikut perintah dari Allah. Justru setelah itu luar biasa kehidupan keduanya. Ismail diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, bahkan berikutnya keduanya mengalami perjalanan kehidupan yang luar biasa dan sampai hari ini kisah keduanya dicatat sebagai kisah yang sangat luar biasa. Dan itu adalah kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bisa kita ambil hikmahnya adalah hari ini. Maksud Bapak adalah apa yang bisa hari ini kita kurbankan? Apa yang bisa kita serahkan yang kita miliki hari ini? Kenapa kita harus berkurban? Karena memang mendapatkan sesuatu yang baik, yang istimewa, yang luar biasa. Tentu saja ini adalah butuh pengorbanan. Nah, itu adalah ungkapan yang lumrah dan bahkan kenyataannya demikian. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang baik, apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita sumbangkan? Apa yang bisa kita kurbankan? Ya, contoh kemarin saja. Untuk mendapatkan sebuah kelulusan, meskipun kemarin tidak ujian nasional, tapi kan beberapa hal sudah kita kurbankan untuk belajar. Waktu luang kita kurbankan untuk belajar. Kesenangan sementara kita tunda untuk belajar, itu kan pengorbanan. Atau misalkan di rumah, apa yang bisa kita kurbankan untuk kebahagiaan orang tua, dan kita pun nantinya akan mendapatkan kebahagiaan dari orang tua.
Itu kan banyak hal yang harus kita kurbankan. Waktu luang untuk menyayangi dan membantu orang tua. Kemudian kesibukan yang kita pun kurangi untuk perhatian kepada orang tua dan keluarga. Itu adalah sebuah pengorbanan. Ya, atau bahkan keinginan-keinginan yang kemudian kita tunda, walaupun kita ingin sesuatu kita tunda untuk membahagiakan kedua orang tua, itu juga adalah sebuah pengorbanan. Nah, hari ini di sekolah misalkan, walaupun kita masih seperti ini, tapi kita kan yakin ke depan kita ingin meraih sesuatu, ingin mencapai sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada hari ini. Maka kita pun harus menyiapkan apa yang bisa kita kurbankan untuk masa depan kita yang kita inginkan lebih baik lagi, lebih cerah lagi. Maka hari ini siap-siap, mulai hari ini kita banyak hal harus kita persiapkan untuk dikurbankan. Satu, ya tadi itu, ya mungkin rasa keinginan-keinginan kita yang berlebihan kita akan tunda dulu untuk kita sisihkan waktu luang kita dan manfaatkan untuk lebih banyak belajar. Ya, keinginan membeli sesuatu kita kurbankan. Gak usah beli dulu deh. Sekarang mah saatnya untuk kita banyak menyimpan. Suatu saat mungkin kita membutuhkan sesuatu dengan uang tersebut. Itu juga adalah bentuk pengorbanan. Ya, atau hari ini misalkan, ya, bagaimana pergaulan kita di luar yang kita inginkan bersama dengan teman-teman, kesenangan-kesenangan bersama dengan teman-teman, tapi kita tunda dulu. Ya, kita kurbankan dulu keinginan dan hasrat untuk bersenang-senang itu. Untuk apa? Untuk kondisi kita yang lebih baik. Yang kemudian mudah-mudahan kita tetap dalam kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah bentuk pengorbanan. Nah, pokoknya banyak hal dari peristiwa ini yang bisa kita ambil dari kata kurban saja, yang kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang itu bukti nyata bahwa kalau kita berani ambil resiko dengan tulus mengorbankan sesuatu, ya, maka siap-siap kita yang tulus berkurban, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik dan lebih baik lagi. Makanya Bapak berharap ambil hikmah dari kejadian kurban, ambil hikmah dari kejadian pandemi Covid-19 ini untuk tetap di rumah, ya, bersabar, tapi tetap belajar. Ya, karena tidak ada yang namanya kurban, tidak ada pengorbanan kecuali harus dilandasi dengan ketulusan. Jika tidak, maka hasilnya bukan hanya sia-sia, rugi, bahkan bisa jadi celaka. Ya, jadi kurban yang tidak tulus bukan hanya sia-sia, bisa jadi rugi, bisa juga jadi nantinya mencelakai diri kita sendiri. Maka manfaatkan momen ini, yuk resapi baik-baik dari peristiwa ini. Ya, bagi kalian yang kemarin mampu berkurban dirinya masing-masing, keluarganya, alhamdulillah, dari bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, maka mari kita cari hal-hal apa saja yang bisa kita kurbankan, tulus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi nantinya kita juga berharap kita akan dapat sesuatu yang lebih baik dari hasil pengorbanan yang kita lakukan itu. Ya, itu saja dari Bapak sebagai aktivitas hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tugas hari ini hanya kalian komen di channel YouTube Bapak yang ini. Kalau yang komen itu sudah Bapak anggap ambil nilai. Ya, itu saja hari ini. Mudah-mudahan tidak bosan untuk melaksanakan tugas dari guru yang lain. Terima kasih. Mohon maaf hanya sedikit itu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.